本元师灭无悔，族群的摇篮。银河领主，生命永恒，元师永恒存在。第9层，加紧用4级战力，还要杀我？加速！将在外界。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Perlu kalian ingat, ini adalah cerita dari novelnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita novelnya, di mana cerita ini akan membahas apa yang kemungkinan akan terjadi pada episode 227-nya. Lo Fong memanggil kekuatan miniatur universe-nya, sebuah teknik luar biasa yang membuat area sekitar berubah menjadi dunia kacau, penuh aliran energi semesta. Kekuatan itu berpadu dengan Golden Country dan Plan Semkap, hingga tekanan yang dihasilkan menjadi sangat mengerikan. Bahkan Anyong Master mulai merasa pergerakan dan kekuatannya ditekan dari segala arah. Namun kejutan terbesar datang ketika Blood Cloud Place Master tiba-tiba muncul dan menyerang Anyong Master dari belakang menggunakan Star Tower Long Shuttle. Serangan itu begitu cepat dan brutal hingga langsung menembus pertahanan Anyong Master. Dalam sekejap, Deepen Body miliknya langsung terkuras hampir setengahnya. Anyong Master sangat terkejut karena dia tidak menyangka Lo Fong ternyata sudah menyiapkan bantuan rahasia sejak awal. Ternyata semua itu memang bagian dari rencana Lo Fong. Sebelumnya, saat Golden Country dan Plan Semkap memenuhi area pertarungan, Anyong Master kehilangan kemampuan untuk memeriksa lingkungan sekitar dengan jelas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Lo Fong untuk diam-diam melepaskan Golden Hornet Beast miliknya, yang menyamar sebagai Blood Cloud Place Master. Karena itulah, Anyong Master tidak sadar bahwa sebenarnya dia sudah dijebak sejak awal. Kini pertarungan berubah menjadi 2 lawan 1. Lo Fong dan penguasa Istana Awan Berdarah terus menyerangnya tanpa memberikan kesempatan. Lo Fong menyerang menggunakan teknik pedang Golden Light, sementara penguasa Istana Awan Berdarah menusukkan Star Tower Long Shuttle berkali-kali dengan kecepatan luar biasa. Setiap kali Anyong Master mencoba menahan salah satu serangan lainnya langsung menghantam tubuhnya dari arah berbeda. Untuk pertama kalinya, Anyong Master benar-benar berada di posisi terdesak. Meskipun begitu, Anyong Master tetap menunjukkan mengapa dirinya termasuk monster tua di Universe Ocean. Walaupun tubuh dewanya telah rusak akibat serangan bertubi-tubi, ia mampu memulihkan Deepen Body miliknya dengan sangat cepat menggunakan cadangan kekuatan dari avatarnya. Ketahanan mengerikan itu bahkan membuat Lo Fong kagum sekaligus kesal karena lawannya terlalu sulit untuk dihabisi. Di tengah pertarungan, Lo Fong juga menyadari betapa kuatnya efek miniatur universe miliknya di Universe Ocean. Karena wilayah itu dipenuhi Chaotic Overflow yang murni, kekuatan teknik Lo Fong meningkat jauh lebih besar dibandingkan biasanya. Bahkan dengan bantuan berbagai domain twister miliknya, kekuatan Lo Fong untuk sementara berhasil naik mendekati level monster Universe Ocean tingkat tinggi. Namun teknik miniatur universe menghabiskan energi yang sangat besar dan hanya bisa dipertahankan selama beberapa detik saja. Setelah 9 detik berlalu, dunia kacau buatan Lo Fong mulai menghilang. Tekanan terhadap Anyong Master pun berkurang drastis. Menyadari kesempatan itu, Anyong Master langsung melarikan diri menggunakan teleportasi tanpa ragu sedikit pun. Ia tidak peduli soal harga diri lagi karena jika terus bertarung, ia benar-benar akan kalah di tangan Lo Fong dan juga penguasa Istana Awan Berdarah. Setelah lawannya kabur, Lo Fong menghentikan pengejaran itu. Ia tahu Anyong Master adalah tipe ahli yang sangat sulit dihabisi. Selain itu, tujuan utama Lo Fong sebenarnya bukan menghabisi lawannya, melainkan melindungi rahasia besar di dalam gua misterius tersebut. Setelah pertempuran sebelumnya, sebuah kabar mengejutkan mulai menyebar ke seluruh alam semesta. Banyak ras dan kekuatan besar mendengar sebuah rumor bahwa Blood Cloud Place Leader sebenarnya adalah seorang manusia, dan selama ini dia diam-diam melindungi Lo Fong. Kabar itu segera memicu kemarahan dari berbagai pihak yang pernah menjadi korban dari penguasa Istana Awan Berdarah. Mereka mulai menuduh ras manusia telah menggunakan penguasa Istana Awan Berdarah sebagai senjata rahasia untuk menyerang musuh-musuh mereka. Namun ras manusia sama sekali tidak menanggapi tuduhan tersebut. Ketika sebagian kekuatan datang untuk meminta penjelasan, mereka hanya memberikan jawaban singkat dan dingin. Mereka menolak mengakui identitas dari penguasa Istana Awan Berdarah dan menyatakan bahwa mereka tidak akan mencampuri siapapun yang menjadi teman Lo Fong.
Sikap tegas itu membuat para penuduh tidak memperoleh informasi apapun. Di balik semua kekacauan itu, ternyata dalangnya adalah Anyong Master. Setelah dipermalukan oleh Lo Fang dan penguasa Istana Awan Berdarah, ia tidak mampu membalasnya secara langsung. Karena itulah dia menyebarkan rumor tersebut dengan harapan Lo Fang akan memperoleh lebih banyak musuh dan menghadapi berbagai kesulitan di masa depan nanti. Meskipun begitu, Lo Fang tidak terlalu mempedulikannya. Baginya, semakin banyak tantangan dan musuh, semakin besar kesempatannya untuk mengasah kekuatannya. Sementara itu, fokus Lo Fang sepenuhnya tertuju pada misteri besar yang berada di balik 9 lapisan layar cahaya. Sebelumnya, tubuh monster miliknya telah mencoba memasuki ruangan misterius itu hingga ratusan kali, tetapi selalu hancur seketika. Dari percobaan tersebut, Lo Fang hanya sempat melihat sekilas sebuah sayap cahaya raksasa yang diselimuti badai energi mengerikan. Ia semakin yakin bahwa benda itu adalah harta karun tertinggi yang luar biasa. Setelah menenangkan pikirannya, Lo Fang akhirnya mengambil keputusan besar. Ia akan menggunakan Star Tower, salah satu harta karun paling kuat yang ia miliki. Itu semua untuk menembus area berbahaya tersebut. Dengan hati-hati, ia akan memasuki menara itu dan mulai mengendalikannya menuju lapisan cahaya terakhir. Begitu Star Tower memasuki ruangan misterius di balik layar cahaya ke-9, pemandangan mengerikan langsung terlihat. Di sana terdapat badai bilah cahaya tak berujung yang mampu menyapu seluruh ruang. Kekuatan setiap bilah cahaya itu begitu mengerikan hingga bahkan Star Tower yang sangat kuat terpental ke sana kemari, seperti sebuah mainan kecil yang dihantam tombak raksasa. Lo Fang terkejut menyadari bahwa serangan itu jauh lebih kuat daripada teknik milik Star River Master. Bahkan ia menduga kekuatan badai itu mungkin melampaui serangan para Universe Supreme Master. Seandainya ia tak berada di dalam Star Tower, tubuhnya itu pasti sudah musnah dalam sekejap. Menyadari ukuran besar dari Star Tower justru membuatnya menjadi sasaran empuk, Lo Fang segera menguncilkan menara itu hingga seukuran partikel debu. Rencana itu berhasil, kini Star Tower jauh lebih mudah dikendalikan dan tidak lagi terus-menerus dihantam badai. Dalam perlindungan tersebut, Lo Fang akhirnya dapat bergerak perlahan mendekati sumber misteri yang selama ini dia incar. Lo Fang terus mengendalikan Star Tower menembus badai bilah yang mengamuk di ruang misterius. Di kejauhan ia melihat sepasang sayap raksasa yang menjadi sumber dari seluruh badai itu. Karena ruang dan waktu di area ini telah hancur total, Lo Fang telah bisa menggunakan teleportasi dan harus terbang secara langsung menuju tujuan itu. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari sebulan, Lo Fang akhirnya semakin dekat dengan objek yang dikejarnya. Awalnya dia mengira itu adalah sepasang sayap raksasa, tapi ketika jaraknya semakin dekat, ia pun terkejut mengetahui bahwa sayap itu sebenarnya hanyalah ilusi yang terbentuk dari tumpukan tak terhitung cahaya bilah. Di pusat fenomena itu terdapat sepasang sayap putih asli yang memancarkan kekuatan luar biasa. Melihatnya, si wing milik Lo Fang bergetar hebat, seolah ingin menyatu dengan sayap tersebut. Lo Fang pun yakin bahwa benda itu adalah harta karun yang sangat penting baginya. Saat jarak semakin dekat, sebuah tekanan mental yang mengerikan tiba-tiba menyerang Lo Fang. Sebuah suara terus menggema di benaknya. Suara itu memintanya untuk segera pergi. Dengan kekuatan yang mampu membuat banyak ahli kehilangan kesadaran. Namun berkat perlindungan dari Star Tower dan kemampuan kuat yang dia miliki, Lo Fang pun mampu bertahan. Ia segera menyadari bahwa kesadaran yang menyerangnya sangat kuat, tetapi juga terasa kosong dan tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Meski ancaman itu terus menghina dan mengancam akan menghabisinya, Lo Fang itu tidaklah mundur. Sebaliknya, dia itu perlahan-lahan mendekat sambil menganalisis pola serangan mental tersebut. Ia menemukan bahwa kekuatan itu tidak mampu memusatkan serangan secara efektif dan hanya mengandalkan tekanan mental yang kasar. Kesimpulan itu membuat Lo Fang semakin yakin bahwa pemilik kekuatan tersebut sebenarnya tidak mampu benar-benar menghentikannya. Ketika jaraknya tinggal puluhan kilometer saja, tekanan mental meningkat berkali-kali lipat, hingga membuat tubuh ilahi Lo Fang bergetar hebat. Namun, tepat saat ia berjuang menahan tekanan itu, ia pun melihat sesuatu yang mengejutkannya, yang ada pada sayap putih tersebut. Di permukaannya terdapat beberapa bekas goresan besar yang merusak struktur sayap. Saat itulah Lo Fang menyadari bahwa harta karun luar biasa di hadapannya ternyata bukan dalam kondisi sempurna, melainkan sebuah sayap kuno yang telah rusak akibat pertempuran dahsyat di masa lalu. Penemuan ini membuat rasa penasarannya semakin besar, sekaligus menjadi awal dari rahasia besar yang tersembunyi di balik sayap misterius itu. Setelah berhasil mendekati sepasang sayap putih misterius di kedalaman Universe Ocean, Lo Fang menyadari
bahwa harta karun itu jauh lebih luar biasa dari yang ia bayangkan. Sayap itu mampu melepaskan badai bilah energi yang mengerikan. Bahkan terlihat memiliki beberapa gorisan dan noda darah yang seharusnya mustahil muncul pada sebuah Supreme True Tracer. Hal itu membuat Lo Feng bertanya-tanya tentang pertempuran dahsyat yang pernah dialami pemiliknya di masa lalu. Dan tekad kuat Lo Feng terus mendekati sayap itu, meski harus menahan tekanan kehendak yang sangat mengerikan. Semakin dekat ia melangkah, semakin besar rasa sakit yang menyerang jiwa dan kesadarannya. Namun berkat keteguhan mentalnya, ia pun mampu bertahan dan bahkan menempa kekuatan kemauannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berbagai percobaan gagal, termasuk menggunakan Star Tower untuk menarik atau mengguncang sayap itu, Lo Feng mulai kehabisan cara. Sayap itu tetap tidak bergerak sedikit pun, seolah memiliki kekuatan yang jauh melampaui pemahamannya. Saat itulah sebuah kejutan terjadi. Sebuah suara kuno tiba-tiba berbicara langsung ke dalam pikiran Lo Feng. Suara itu mengaku sebagai roh dari sayap tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya lahir setelah pemilik asli sayap itu meninggoy dalam sebuah pertempuran besar yang bahkan tidak dapat diingatnya dengan jelas. Roh itu baru mengetahui bahwa sayap tersebut pernah rusak parah dan roh aslinya telah hancur. Roh sayap kemudian mengungkapkan rahasia penting. Sayap ini sebenarnya masihlah belum lengkap. Selain itu, terdapat 3 noda darah berisi kekuatan dan kehendak musuh yang masih menempel di tubuhnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia terus berusaha menghilangkan noda darah tersebut. Tetapi belum berhasil sepenuhnya. Untuk memulihkan dirinya, ia pun membutuhkan sejumlah besar True Tracer sebagai sumber energi. Sebagai imbalan, roh sayap bersedia mengakui Lo Feng sebagai tuannya. Namun syaratnya sangatlah berat. Pemiliknya harus memiliki tingkat gen kehidupan yang sempurna dan kekuatan kehendak yang melampaui level normal. Saat memeriksa Lo Feng, roh itu menyatakan bahwa kehendak Lo Feng masihlah belum memenuhi standar yang dibutuhkan dan masih perlu ditingkatkan lagi. Mendengar penjelasan tersebut, Lo Feng tampak tenang. Namun di dalam hatinya, ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai curiga bahwa roh sayap itu mungkin tidak sepenuhnya jujur dan sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Kecurigaan itulah yang menjadi awal dari misteri baru yang harus dipecahkan olehnya. Setelah berbincang dengan roh sayap putih misterius, Lo Feng tidak langsung mempercayai semua perkataannya. Roh itu tiba-tiba mengaku bersedia mengakui Lo Feng sebagai tuannya. Tetapi dia itu lebih dahulu meminta sebuah Pinnacle True Tracer sebagai bukti ketulusan. Permintaan itu membuat Lo Feng semakin waspada. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam cerita yang disampaikan oleh roh ini. Alih-alih terburu-buru, Lo Feng memilih menunggu sambil terus melatih kekuatan kehendaknya. Ia tetap berlindung di dalam Star Tower dan perlahan mendekati sayap putih itu. Tekanan kehendak yang mengerikan teruslah menghantam jiwanya. Tetapi justru itu menjadi sarana latihan yang sangat berharga bagi Lo Feng. Tahun demi tahun berlalu dan kekuatan mental Lo Feng semakin meningkat. 6 tahun kemudian, saat Lo Feng sudah berada jauh lebih dekat dengan sayap putih tersebut, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Si Wing yang selama ini berada di punggungnya mulai bergetar semakin kuat. Awalnya hanya muncul gelombang kesadaran yang sangat lemah, seperti bayi yang baru saja belajar berbicara. Lo Feng pun terkejut ketika menyadari bahwa gelombang itu berasal dari Si Wing milik dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit kesadaran itu mulai tumbuh. Setelah berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun, roh yang baru lahir tersebut akhirnya mampu berkomunikasi dengan Lo Feng. Dan suara yang masih lemah, roh itu memanggil Lo Feng sebagai tuannya dan menyampaikan keinginannya untuk keluar. Ketika Lo Feng bertanya apa yang dia inginkan, roh Si Wing pun menjawab bahwa ia ingin menyerap cahaya asal yang berada di dekat sayap putih misterius. Roh itu mengatakan bahwa cahaya tersebut merupakan sumber asal yang sangat penting baginya. Dalam ingatannya yang terpecah-pecah, terdapat 6 pasang sayap yang saling berhubungan, dan cahaya itu adalah bagian dari asal-usul mereka. Pengungkapan itu membuat Lo Feng terkejut. Ia mulai menyadari bahwa Si Wing yang dia miliki bukanlah harta karun biasa. Sayap putih yang ada di depannya kemungkinan memiliki hubungan langsung dengan Si Wing. Bahkan mungkin merupakan bagian dari sebuah harta karun yang jauh lebih besar dan mungkin lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.